pertama yang dilakukan yaitu inform consent. Inform consent yaitu memperkenalkan diri dan tujuan yang akan dilakukan kepada pasien. Jika pasien menyetujui, maka prosedur dapat dijalankan. Alat-alat dan persiapan untuk melakukan tanda-tanda vital sebagian berikut. Yang pertama ada stetoskop. Yang kedua ada jam detik. Yang ketiga ada tensimeter. Yang keempat ada bengkok. Yang kelima ada bak instrumen yang isinya di dalam ada termometer dan handscoon sepasang. Untuk menggunakan handscoon, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, ambil handscoon dengan posisi seperti ini. Pastikan tidak menyentuh bagian yang steril. Kemudian masukkan tangan kanan dengan secara terbalik dan mengikuti arah jempol dan jari-jarinya agar benar. Setelah terpasang, kemudian ambil dengan balik seperti ini. Kemudian masukkan tangan kiri dengan posisi yang terbalik. Pastikan jari-jarinya masuk setelah terpasang. Memeriksa suhu tubuh menggunakan termometer. Letakkan termometer di bagian aksila pasien. Yang pertama, gulung lengan tangan pasien. Kemudian, pasang alat tensimeternya di lengan pasien. Setelah itu, dirakatkan. Kemudian, siapkan stetoskop dan siapkan alat untuk melihat tekanan darahnya. Menggunakan stetoskop dapat dilakukan dengan memeriksa denyut nadi di lipatan sikut pasien. Menggunakan stetoskop dan untuk mengecek tekanan darahnya. Pemeriksaan nadi pasien dapat dilakukan dengan meraba denyut nadi pasien, kemudian menghitungnya selama 1 menit. Menghitung pernapasan pasien selama 1 menit. 1 pernapasan yaitu 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi. Memeriksa suhu tubuh pasien. Mengangkat aksila pasien, kemudian mengambil termometer, setelah itu dicek suhu. Lakukan pemeriksaan di area kepala untuk memeriksa kebersihan dan kesehatan. Kemudian periksa di bagian mata. Setelah itu periksa di bagian hidung dan mulut. Kemudian palpasi di area leher, apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Kemudian periksa di bagian aksila dengan melakukan palpasi, apakah ada kelainan atau tidak. Setelah itu memeriksa di bagian payudara, apakah payudara sehat, ada kelainan atau tidak, ada pengeluaran ASI atau tidak. Kemudian periksa di bagian abdomen dengan cara melakukan palpasi ke bagian perut atau abdomen ibu. Setelah itu melakukan pemeriksaan di area tangan, memeriksa area kuku,
dan tangan, apakah ada kelainan atau penyakit lain. Kemudian periksa di area kaki, melihat apakah ada kelainan pada tungkai kaki, kemudian apakah kuku-kukunya pucat ataukah ada odem. Kemudian melakukan pemeriksaan di area genitalia ibu dengan cara memposisikan ibu dorsal recumbens, kemudian meletakkan perlak sebagai pengalas. Setelah melakukan pemeriksaan genitalia, kemudian melakukan vulva hygiene, mulai dari membersihkan labia mayora terjauh dari tangan, dari atas ke bawah dilakukan pembersihan menggunakan kapas DTT. Dilanjutkan dengan membersihkan area labia minora, dimulai dari area labia minora terjauh dari tangan. Lalu bersihkan area vestibulum, vagina, perineum, dan yang terakhir membersihkan bagian anus. Setelah semua prosedur dilakukan, kemudian melepaskan handscoon dengan cara mencubit di bagian tangan kanan. Setelah itu, mencubit bagian dalam dan meletakkannya di dalam bengkok. Langkah yang terakhir yaitu merapikan alat dan mencuci bersih semua alat yang telah dipakai.